Kita berdoa dulu. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami untuk belajar firman. Tuhan akan tolong sebagai pengantar kuliah kami, supaya hikmat-Mu bersama-sama dengan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Amos pasal yang keempat, ayat 1-5. Ya. Amos pasal yang keempat, ayat 1-5. Kalau sudah mendapat, saya membaca demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada Tuhan-Tuhanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian yang kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Iya, saudara, dosa beranak dosa, itu istilahnya ya. Dosa beranak dosa. Lalu yang kedua, kadang-kadang dosa ditutupi dengan hal-hal yang bersifat rohani. Ya, hal-hal yang bersifat rohani. Bahkan kadang-kadang dosa itu ditutupi dengan hal-hal yang yang orang lain tidak bisa melihat kesalahan demi kesalahan yang kita perbuat. Ya, dalam bagian ini dijelaskan dosa dari orang-orang atau orang-orang Samaria ya, secara khusus perempuan Samaria. Pada prinsipnya mereka hidup mewah, luar biasa ya, mewah, kaya, luar biasa itu. Nah, tetapi yang dilakukan adalah itu tadi. Ya, yang dilakukan adalah mereka ini melakukan dosa yang sangat luar biasa. Yang disebut di dalam bagian itu ya, dikatakan bahwa mereka itu dikatakan menginjak-injak ya. Menginjak-injak orang yang lemah, bahkan menginjak orang miskin, memeras orang lemah, lalu mengatakan kepada tuannya, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Itu dosa yang paling besar dalam hidup mereka. Ya, nah sehingga Amos menyebut mereka sebagai lembu Basan. Jadi dia ini perempuan-perempuan Samaria ini disebut sebagai lembu Basan. Nah, dosa yang paling menonjol itu tadi, ya, mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya terhadap sesamanya. Itu tadi yang dikatakan di dalam bagian itu, ya, mereka itu adalah memeras orang lemah dan menginjak-injak orang miskin. Ya, lalu menutupi dirinya. Ya, dengan dosa itu mereka menutupi dirinya. Ya, dengan apa, saudara? Dengan yang dikatakan beribadah tadi itu. Ya, beribadah. Ya, membawa perpuluhan yang dikatakan di dalam ayat 45 itu ya. Membawa perpuluhan, membawa korban syukur, membawa roti tak beragi, semuanya dilakukan dengan bermacam-macam. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa itu yang tadi saya bilang, dosa akan tetap jadi dosa. Dosa selalu ditutupi dengan hal-hal yang rohani. Lalu dosa itu kadang-kadang juga ya seperti tidak ada sesuatu yang dilakukan. Karena apa? Karena ditutupi dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, jelas ya, saudara ya. Jadi dosa adalah dosa. Dosa ditutupi dengan hal-hal yang rohani, dengan rajin beribadah, membawa persembahan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ya, dikatakan dalam bagian ini bukan hanya itu saja, tapi dosa itu ditutupi dengan perbuatan-perbuatan baik ya. Tapi perbuatan-perbuatan baiknya bukan kepada orang yang tadi yang diperas itu, bukan, tapi perbuatan-perbuatan baik itu kepada orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kelihatannya punya power, dia berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi intinya apa? Intinya kita diminta hidup terbuka di hadapan Tuhan. Jadi kita belajar kalau dosa ya kita selesaikan dengan Tuhan. Jadi dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan sekadar berbuat hal-hal rohani, berbuat baik dan lain sebagainya. Ya, dosa tetap adalah dosa yang harus dibereskan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mulai kelas kami, pimpinlah kami dari awal hingga pada akhirnya, supaya kami beroleh berkat dari apa yang kami pelajari hari ini. Roh Kudus mengajari kami lebih dalam,
supaya kami lebih pintar lagi dan kami ditolong Tuhan untuk terus boleh hidup di dalam kasih yang daripadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.